Selamat pagi Sobat Delima yang terkasih. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Daniel 3 ayat 28. Demikianlah isi firman Tuhan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Demikianlah isi firman Tuhan. Sobat Delima yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar melalui gaya hidup yang kita lakukan setiap hari memampukan orang untuk semakin mengenal bahwa Allah sungguh sangat berkuasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Dilihat dari seorang raja yang bernama Nebukadnezar yang menganggap dirinya hebat, yang menganggap dirinya berkuasa, dan menganggap dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuji. Dan dia membuat suatu peraturan, barang siapa yang tidak mau memuji dan memuliakan namanya, maka akan dihukum dan akan dilemparkan ke dalam api. Namun ada 3 orang Israel yang tidak mau mengikuti perintah raja tersebut, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketiga orang ini selalu mengandalkan Tuhan dan mempertahankan imannya bahwa Tuhan sebagai pencipta mereka yang adalah mereka sembah di sepanjang kehidupan mereka, hingga pada akhirnya mereka menolak perintah Raja Nebukadnezar. Dengan demikian, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun akhirnya dihukum dan dilemparkan ke dalam api. Hingga pada akhirnya apa yang terjadi? Kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi di hidup mereka. Tuhan menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Keajaiban Tuhan terjadi pada saat itu hingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar terkagum-kagum dan menyaksikan bahwa Allah yang disembah oleh mereka benar-benar berkuasa, hingga pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengatakan, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Demikianlah kita diingatkan sebagai orang yang percaya agar semakin meyakini akan kuasa dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita, agar kita tidak selalu mengandalkan kekuatan kita, agar kita tidak selalu mengandalkan kehebatan kita, tetapi benar-benar mengandalkan kuasa Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Biarlah gaya hidup kita, iman kita yang kita tunjukkan di setiap proses perjalanan kehidupan kita memampukan orang melihat bahwa Tuhan itu sungguh berkuasa di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan iman kita semakin dimampukan. Jadi apapun masalah yang terjadi di sepanjang hidup kita, mari belajar untuk menghadapinya. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan dengan proses yang diizinkan oleh Tuhan membuat iman kita semakin bertumbuh. Bahkan ketika pergumulanmu membuatmu lemah, tak berdaya, maka mintalah kepada Tuhan. Kita yang lemah akan dikuatkan Tuhan. Kita yang tidak mampu akan dimampukan oleh Tuhan. Kita yang tak berdaya akan ditopang oleh kuasa Tuhan. Dengan iman kita beroleh kekuatan. Dengan iman kita dimampukan untuk menantikan setiap mujizat yang akan Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan di tengah kesulitan, di tengah ketidakberdayaan, bahkan di tengah persoalan, Tuhan mampu menunjukkan kuasanya hingga kita semakin menyaksikan Tuhan sungguh luar biasa dan Dia adalah Allah yang penolong. Maka terpujilah Tuhan. Biarlah kehidupan kita semakin memuliakan Tuhan. Proses yang terjadi di hidup kita, mari kita yakini itu semua mendatangkan kebaikan, dan terpujilah Tuhan. Dan di sepanjang perjalanan kehidupan kita, mari memuliakan Tuhan dengan iman yang selalu kita pegang untuk dapat menjalani kehidupan kita. Amin.